Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bertemu dengan Al-Fakir Muhammad Cahyadi Kosasi di RM Channel. Jangan lupa terus dukung channel kami, di like, di subscribe, di komen, dan di share. Mudah-mudahan kita terus akan menambahkan video-video yang bermanfaat untuk wawasan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu adalah pokok buat kita. Selain ilmu itu menjadi warisannya Nabi Muhammad SAW, ilmu juga bisa membuat kita mulia derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat beberapa derajat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang memiliki ilmu agama. Pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Martabatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kemuliaannya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab iman dan ilmu yang mereka miliki. Tapi justru sebaliknya, kalau kita tidak memiliki ilmu agama yang menjadi bekal kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan terhina. Akan terhina, saudara. Nah, di sini ada satu kisah, di mana kisah ini kisah yang agak lucu, saudara. Tetapi juga bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa hinanya orang yang tidak memiliki ilmu agama. Ya. Pada suatu saat dikisahkan, dakhala ar-rajul al-qaryata wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama. Ya. Ada beberapa orang-orang kampung yang mencari seorang ulama untuk bisa memandikan jenazah. Akhirnya orang-orang kampung ini masuk ke dalam satu kampung. Dia mencari, dan dia menemukan satu orang yang dianggap oleh orang kampung ini adalah ulama. Ya. Mungkin orang itu tidak menganggap dirinya orang pintar gitu. Ya. Tapi ternyata karena kedua-duanya tidak memiliki ilmu, maka orang kampung ini memaksa dirinya untuk memandikan jenazah. Padahal mungkin dia tidak mampu karena dia tidak memiliki ilmu agama, ilmu cara memandikan daripada jenazah. Akhirnya terpaksa juga, saudara. Fa'amaruhu ayyughassilal mayyit, diperintahkan ini orang yang dianggap sebagai ulama oleh orang-orang kampung untuk memandikan jenazah. Wa kana la ya'rifu kaifiyah ghuslil mayyit. Ini orang nggak tahu caranya mandikan jenazah, caranya mengkafani jenazah. Dia nggak tahu sama sekali ilmu tentang hal ini. Dia tidak tahu, dia tidak paham. Tapi dikarenakan ini tuntutan, mereka penduduk ahli kampung ini memaksa dirinya untuk tetap memandikan jenazah daripada keluarganya. Akhirnya dia memaksakan diri untuk berani, yaitu memandikan jenazah daripada yaitu bagian anggota keluarga orang-orang kampung tadi. Falamma ghassalahu saqatal mayyitu wa dakhala majral ma'i. Ketika seorang pemuda ini masuk ke satu tempat ya yang terhijab oleh kain, di situ sudah ada jenazah yang siap-siap untuk dimandikan. Dia bingung. Bagaimana depan saya jenazah, caranya mandikan mayit, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Akhirnya apa, saudara? Terpaksa ini orang melakukan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan manusia. Dikarenakan dia tidak mampu untuk mandikan jenazah ini, akhirnya dia lempar, dia buang daripada jenazah ini ke selokan sungai sampai nganyut jenazahnya ke dalam sungai. Nganyut jenazahnya. Ya. Karena dia nggak bisa, daripada dia malu, akhirnya dianyutin aja sekalian jenazahnya. Begitu. Wannasu yantaziruna fil kharij. Ini semua keluarga si jenazah ini menunggu di luar. Kok lama ini mandikan jenazah, ditunggu-tunggu sekian jam, nggak keluar-keluar. Ini juga orang yang katanya ulama
yang mandikan jenazahnya, keluarganya. Walamma fatahul baba faqala lahum khaifan. Akhirnya terpaksa keluarga ini membuka tirainya. Tirai tempat mandian jenazah dibuka tirainya. Begitu dibuka tirainya, ya, khaifan, ini anak muda yang dianggap sebagai ulama, dia khawatir, dia takut, berdebar-debar hati dan jantungnya. Waduh, gue disalahin dah nih begitu. Ya, dia takut gitu. Mayyitukum hadza waliyyun min awliya illa, ditanya. Ya. Ini kenapa kok mandiin mayit kok bisa lama sampai berjam-jam? Ya. Begitu dia sama keluarganya, ini jenazahnya mana nih? Kok nggak ada jenazahnya begitu? Ya, karena dia takut, akhirnya dia berbohong. Dia berbohong dengan jawaban yang spontanitas. Ya, apa adanya dia jawab. Ya, akhirnya dia jawab apa? Mayyitukum hadza waliyyun min awliyaillah akhadhahul malaikatu ila sama. Kenapa ini mayit bisa nggak ada? Karena mayit ini adalah seorang wali daripada wali-waliullah. Wah, dibohongin tuh. Pihak keluarga dibohongin sama yang mandiin jenazah. Dianggapnya ini adalah seorang wali min awliyaillah. Karena dia wali, sampai-sampai jenazahnya diangkat langsung ke langit. Padahal bukan diangkat ke langit, tapi emang jenazahnya dilempar ke sungai sampai nganyut itu jenazah. Ya. Nah, ini bukti, ya, kisah ini bukti bahwa sesungguhnya sungguh malu kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Ya, sampai kita akhirnya berbohong, kita nggak mampu, tapi kita bilang mampu, kita nggak tahu, tapi bilang kita tahu, padahal sesungguhnya kita nggak tahu. Maka belajarlah ilmu agama. Kita belajar ilmu agama bukan kita bercita-cita ingin menjadi ulama. Kita belajar memperdalam ilmu agama bukan kita pengen jadi kiai, pengen menjadi ustadz, bukan. Jadi kita mempelajari ilmu agama, satu, ya, untuk bekal kita dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, agar Allah angkat kita punya derajat. Yang keempat, agar Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, dan yang selanjutnya agar kita betul-betul diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nggak ada kemauan untuk nolabul ilmi, saya kan nggak pengen jadi ustadz, saya kan nggak pengen jadi kiai, atau saya nggak pengen jadi ulama, saya nggak usah perdalam ilmu agama, seadanya aja, oh nggak bisa, ya. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap muslim, setiap muslimah wajib untuk menimba ilmu agama. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dia lahir sampai Allah Subhanahu wa taala pisahkan rohnya sampai dia mati, itulah selesai kewajiban dia untuk thalabul ilmi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ulama. Ya, ulama saja tidak bercita-cita menjadi ulama. Seorang ustadz saja tidak bercita-cita pengen jadi ustadz, tapi mereka mempelajari ilmu agama untuk bekal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingin berharap hidupnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu agama yang dia miliki. Jadi siapa-siapapun di antara kita yang memiliki ilmu agama pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berharap hidupnya akan diangkat derajatnya oleh Allah, maka milikilah ilmu agama, bekal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ibadah asal-asalan. Jangan kita ibadah semaunya kita, enggak bisa. Semua sudah diajarkan oleh Nabi, sudah diajarkan oleh para alim ulama, tinggal kita mengikuti daripada manhaj para alim ulama. Jangan kita ibadah keluar daripada manhaj ulama. Ia bisa menyesatkan kita. Bukan justru kita makin dekat kepada Allah, malah justru kita makin jauh, ibadah makin jauh kepada Allah. Ya, harusnya orang ibadah itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang ibadah makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Karena ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi dan ulama. Tapi fa insyaallah kalau kita terus ada keinginan untuk belajar daripada ilmu agama, insyaallah ibadah kita akan terarah menjadi lebih baik. Insyaallah ibadah yang kita lakukan juga akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Hati kita makin baik, kelakuan kita makin baik, sikap kita makin baik, hubungan kita kepada Allah makin baik, hubungan kita kepada Nabi makin baik, hubungan kita kepada seluruh manusia pun akan lebih baik.
kalau kita betul-betul ibadah dengan cara-caranya Nabi dan caranya para alim ulama. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.